Iran disebut-sebut akan segera melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Kini Amerika Serikat dikabarkan mengerahkan belasan kapal perang untuk membantu mengamankan wilayah sekutunya. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat mengerahkan 18 kapal perang, termasuk 2 kapal induk. Kapal-kapal tersebut ditempatkan di dalam dan sekitar Timur Tengah. Tujuan dikerahkannya kapal tempur tersebut untuk menghentikan pembalasan yang tak terelakkan atas pembunuhan Israel terhadap Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Selain 2 kelompok penyerang kapal induk yang saat ini beroperasi di Timur Tengah, Skuadron Angkatan Udara F-22 Raptor telah tiba. Kapal selam berpeluru kendali USS Georgia bertenaga nuklir berada di dekatnya. Brian Clark, Direktur Pusat Konsep dan Teknologi Pertahanan Institut Hudson, buka suara. Menurutnya, total ada lebih dari 500 rudal Tomahawk yang siap menyerang Iran. Selain itu, lebih dari 100 pesawat siap membela sekutu untuk menanggapi serangan Teheran. Sebelumnya, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, memberikan keterangan. Ia menegaskan Washington siap untuk membela Israel jika terjadi serangan Iran. Perlawanan di Irak kembali melakukan penyerangan ke wilayah Israel. Serangan terbaru itu menargetkan pembangkit listrik industri Alon Tafor di Haifa yang diduduki Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diumumkan perlawanan di Irak pada Kamis 29 Agustus 2024 pagi. Mereka menegaskan operasi ini dilakukan sebagai kelanjutan dari pendekatannya untuk melawan pendudukan dan mendukung Gaza. Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka telah menyerang sasaran penting di Haifa menggunakan drone. Sementara penargetan pembangkit listrik Alon Tafor terjadi pada saat Israel mengkhawatirkan skenario buruk jika konfrontasi dengan poros perlawanan meluas. Video detik-detik penyerangannya pun turut diunggah perlawanan Irak. Mereka mulanya menunjukkan lokasi target penyerangan menggunakan Google. Selanjutnya mereka meluncurkan pesawat tak berawak saat malam hari. Skuadron pesawat nirawak itu melesat ke lokasi musuh. Sementara Israel disebut telah lama ingin menghindari perang di 2 front. Pasalnya mereka khawatir tak dapat melindungi akses terhadap minyak mentah, bensin, dan solar yang bisa menyebabkan krisis energi. Sejumlah pasukan perlawanan di Palestina terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di tepi barat. Pesawat nirawak tentara rezim Zionis juga ditembak jatuh. Dikutip dari Al-Mayadin, konfrontasi hebat yang melibatkan pejuang perlawanan terjadi di perkotaan. Disebutkan konfrontasi di beberapa daerah di tepi barat utara termasuk yang paling intens sejak gelombang terakhir agresi Israel dimulai. Sebagai tanggapan, Brigade Al-Hassa mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam pertempuran sengit itu. Tak sendiri mereka melakukan penyerangan dengan faksi-faksi perlawanan lainnya. Mereka secara aktif terlibat dalam pertempuran dengan tentara Israel di kamp pengungsi Al-Fara'ah, Tul-Karem, dan Jenin. Para pejuang telah menargetkan pasukan Israel dan kendaraan mereka dengan tembakan senjata berat dan alat peledak. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar pada pasukan penyerang. Sementara Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya berhasil menembak jatuh pesawat nirawak Israel di daerah Al-Manshiyah. Selain itu, para pejuang perlawanan melepaskan tembakan ke arah penembak jitu yang bercokol di sebuah rumah di kamp Nur Shams. Bulan Agustus disebut menjadi bulan paling berdarah bagi Israel. Menurut surat kabar Israel, Ma'arif, ada 15 tentara Israel yang terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di jalur Gaza, serta di garis depan dengan Lebanon bulan ini. Pada Rabu 28 Agustus 2024, tentara pendudukan mengakui pembunuhan seorang prajurit baru dari Batalion 932 Brigade Elit Nahal. Dikutip dari Al-Mayadin, tentara yang tewas diketahui bernama Amit Friedman. Ia merupakan putra Asaf Friedman, anggota parlemen dan direktur Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan. Beberapa waktu lalu, 6 pemakaman diadakan untuk tentara pendudukan. Dengan demikian, jumlah tentara yang terbunuh sejak awal banjir Al-Aqsa mencapai 703 orang. 339 diantaranya tewas sejak awal pertempuran darat di jalur Gaza.
Sementara itu, tentara pendudukan masih menyembunyikan kerugian di antara pasukannya akibat operasi Hizbullah yang telah berlangsung sejak 8 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.